Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Dalam beberapa edisi yang lalu kita sudah belajar berbagai macam sifat Allah yang penting yang harus kita ketahui. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Apa manfaatnya untuk kita? Apa kegunaannya mengenal sifat-sifat Allah? Yang pertama, dengan mengenal Allah, kita bisa memuji Dia dengan penuh kekaguman. Kita bisa memuji Dia dengan penuh kekaguman. Nah, saudara, kita hidup biasanya mudah mengagumi orang lain yang memiliki sifat luar biasa dan positif. Kalau hanya luar biasa tapi negatif, kita tidak mengagumi, bahkan cenderung takut, cenderung untuk merendahkan. Nah, kalau ada pribadi yang memiliki sifat positif dan sifat positifnya itu luar biasa terlihat dan terbukti, maka kita mengagumi pribadi itu. Nah, Allah hanya memiliki sifat-sifat yang positif. Dan semua sifat itu dimiliki Allah secara luar biasa, yaitu secara sempurna. Kalau kita mengenal sifat-sifat Allah yang semuanya adalah positif, dan kita mengenal sifat-sifat Allah yang semuanya adalah sempurna, maka mau tidak mau akan muncul kekaguman di dalam diri kita. Kita ingin mengungkapkan kekaguman itu melalui puji-pujian. Misalnya kalau kita membaca di dalam Mazmur-Mazmur, misalnya kita membaca Mazmur 145 ayat 3 atau Mazmur 147 ayat 5, maka kita akan menemukan bahwa di sana pemazmur memuji kebesaran Tuhan dan dia mengatakan besarlah Tuhan dan patut dipuji. Teks favorit saya adalah Roma 11 ayat 33 sampai yang ke-35. Ketika Paulus mengagumi hikmat Allah, mengagumi pengetahuan Allah yang tidak terbatas, maka Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya hikmat pengetahuan Allah. Dan dia menutup di ayat 36-nya, bagi dia segala kemuliaan. Bagi dia segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kalau saudara mengenal sifat Allah, maka mau tidak mau saudara akan muncul kekaguman di sana. Salah satu mazmur favorit saya adalah Mazmur 103. Ketika pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kemudian dia menceritakan kebaikan Tuhan itu macam-macam. Melepaskan dia dari lubang kubur, memberi dia kesembuhan dari penyakitnya, membuat dia seperti raja wali yang selalu muda, selalu punya kekuatan yang baru. Nah, saudara, kalau kita memuji Allah tanpa kita mengenal Dia, maka pujian kita tidak akan ada artinya apa-apa. Allah bukan hanya ingin dipuji, tetapi Dia ingin dipuji dengan konsep yang benar. Bayangkan seandainya saudara memuji seseorang, tetapi apa yang saudara pujikan tidak sesuai dengan sifat orang itu, tidak sesuai dengan pribadi orang itu, maka orang itu tidak akan menganggap pujian itu sebagai hal yang penuh makna. Jadi mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah dengan benar? Supaya kita bisa memuji Dia dengan kekaguman. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Yaitu supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan baik. Supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan baik. Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat 6 dan 7 dikatakan, umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan tentang Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang Dia mau. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang Dia benci. Makanya kita tidak mungkin bisa memperlakukan Dia dengan benar. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia pun, kita paling tahu tentang hal ini. Karena ketika kita mengasihi pasangan kita, misalnya suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, maka kita berusaha untuk mengasihi sesuai bahasa kasih dari pasangan kita. Kalau bahasa kasih pasangan kita adalah belayan, ucapan kasih sayang, kelembutan, maka itu yang kita berikan kepada pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita
itu memikirkan kelembutan itu sebagai simbol dari kasih, dan kita memikirkan materi, uang, penyediaan materi itu sebagai ungkapan kasih. Kita perlu mengenal sifat orang supaya kita bisa memperlakukan dengan baik. Ketika kita memilih makanan misalnya bersama satu keluarga, kita juga akan mempertimbangkan masing-masing suka apa. Di tempat mana, semua juga kita perlu pertimbangkan. Karena kita semakin mengenal orang, kita semakin tahu apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Kalau saudara mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya dengan benar, maka saudara tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Saudara bisa memperlakukan Allah dengan cara yang benar. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Bukan hanya supaya kita bisa memuji Dia dengan penuh kekaguman, bukan hanya supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan baik, tetapi juga supaya kita bisa meneladani Dia. Dengan mengenal sifat Allah, kita dituntut untuk meneladani Dia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Petrus mengutip dari Imamat pasal yang ke-19, ketika dia mengatakan, jadilah kudus sebab Tuhan itu kudus. Kemudian di dalam Matius 5 ayat yang ke-48 Tuhan Yesus mengatakan, jadi haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Sehingga semua orang yang mengenal Allah, yang berasal dari Allah, orang itu juga wajib mengasihi sama seperti Allah mengasihi. Dengan kita mengenal sifat Allah, maka kita mengenal sumber dari etika kita. Sumber etika kita bukan peraturan, bukan budaya, tapi sumber etika kita adalah sifat-sifat Allah. Kita adalah ciptaan Allah, kita adalah umat tebusan Allah, kita adalah milik Allah. Sehingga apa yang kita lakukan harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan mengenal sifat-sifatnya, maka kita bisa meneladani sifat-sifat itu. Sehingga orang lain akan melihat hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan di Matius 5, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga orang itu akan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kita meneladani sifat-sifat Allah dalam hidup kita, orang lain bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Dan orang lain bisa memuliakan Allah melalui hidup kita. Begitu penting pengenalan kita tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana dengan saudara? Kiranya pengenalan kita semakin ditambahkan dan kiranya hidup kita semakin diubahkan. Tuhan memberkati. Amin.